Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Hari ini hari Jumat tanggal 26 Januari ya. Jadi ini saya upload live trading lagi hari ini. Jadi sebenarnya saya upload karena ada yang nanya ke saya ya, Bang, hari ini profit nggak? Marketnya lagi caur ya, katanya lagi parah, minusnya minus dalam ya. Emang bener ya, hari ini tanggal Jumat tanggal 26 Januari itu turnovernya 10 triliun dan marketnya minus 0,57% ya teman-teman. Jadi memang cukup dalam. Jadi saya untuk ngejawab pertanyaan teman tersebut, sebenarnya kalau pendapat saya pribadi tergantung dari tekniknya dulu ya teman-teman ya. Kalau misalnya mungkin kalau teman-teman lagi nge-swing atau lagi investing ya mungkin merah karena memang pergerakan IHSG-nya juga dari kemarin udah sempat all time high ya, bahkan sampai ke 7.400. Nah, kalau teman-teman yang swing atau yang investing di situ baru masuk di situ ya mungkin sekarang lagi merah karena memang IHSG-nya lagi turun kan, lagi dalam kan. Tapi teman-teman kalau teman-teman scalping ya itu tergantung teman-teman, karena kenapa? Kalau menurut saya pribadi scalping itu nggak tergantung IHSG-nya merah atau hijau teman-teman, tapi tergantung momentum. Misalnya IHSG-nya lagi naik naik banget gitu ya, naik misalnya 1,57% lah katakanlah. Tapi kalau momentumnya nggak dapet, apa namanya, nggak ada saham-saham yang istilahnya second liner atau third linernya bergerak gitu, ya nggak bisa profit juga teman-teman. Begitupun kalau marketnya lagi merah dalam, kayak misalnya hari ini gitu. Kalau lagi ada momentumnya, saham second liner atau third linernya bergerak, ya bisa bisa cuan aja ya. Dan jadi hari ini saya share lagi, upload video saya trading ya teman-teman, untuk sekalian menjawab karena saya kurang suka teori, jadi saya langsung praktekin aja ya. Dan terutama scalping juga ada banyak tekniknya ya, ada yang dari running trade, ada yang udah saya jelasin sebelum-sebelumnya, dan kebetulan hari ini saya menggunakan teknik yang sering saya gunakan, yaitu open sama dengan low ya. Nah, ini udah jam 9.00. Saya cek GTBO kemarin dia arah ya. Lihat apakah dia open sama dengan low. Tapi itu saya lihat Niche ya di DSI. Nah, ini saya Niche Bitcoin 41.000 banding 15.000. Nah, ini kenceng banget teman-teman. Nah, ini saya langsung ngakak di 665 ya. Tapi ternyata saya dapat barangnya di 655. Dan ini volatile banget, ini high risk ya teman-teman ya. Dan itu udah naik ke 660 tapi turun lagi. Nah, kalau pola yang seperti ini harus cepat keluar teman-teman, seharusnya harus cepat keluar ya, begitu cuan bungkus. Nah, ini tadi saya mau keluar di 60 sebenarnya, karena satu tiknya aja 0,7 udah lumayan ya. Nah, ini 655 nya, nah tuh kan udah turun ke 650. Nah, yang kalau kayak gini saya ngerinya juga, tapi saya lihat lah bitnya kok malah makin nambah tuh, jadi 100.000 banding 66.000 ya. Nah, jadi saya tungguin dulu, siapa tahu masih ada momentumnya. Nah, ini udah 660, naik lagi 665. Nah, ini saya siap jual nih ya. Nah, itu 665 ya, saya siap jual cuan 1,53. Nah, ini saya jual aja nih, jadi cuan 1,53. Dan dia naik ke 670 sampai ke 675 deh kalau nggak salah ini. Cuman dia dibawa turun dulu tuh ya, lihat ya, sampai ke 540 tuh, bayangin. Suri tertinggi di 436 ya teman-teman. Nih kalau bitnya bagus tadi, cuman saya takut udah telat ya karena merhatiin Niche tadi ya. Itu Niche naik ke 675 dulu, abis itu dibanting langsung ke 540. Nah, abis itu memang dia naik lagi ya. Dia tertinggi tadi Niche sampai ke 690 deh kalau nggak salah. Tapi itu dibanting dulu. Nah, itu gunanya 513 yang diajarkan Pak Fir ya. Jadi kalau teman-teman tadi baru masuk di 670 karena volatilitasnya tinggi. Nah, ini ya. Nah, itu kalau pakai 513 dapat tuh. Nah, bisa keluar cuan. Nah, berikutnya ini sebenarnya saya cebut nih. Cebut dia kemarin arah dia open sama dengan low. Bid overnya 700 banding 154, lumayan. Ini masih awal market ya, masih menit 2. Nah, sini saya masuk aja 14 slot. Dapat barang di harga 2000. Tadi saya padahal ngehakat di 2050 tuh, tapi saya dapat barang di harga 2000 ya, teman-teman ya. Nah, itu ya. Tapi ternyata tadi udah sempat naik ke 2020, sempat cuan 1%. Nah, ini tuh langsung lompat ke 240 ya, 2040 ya. Sebenarnya sama-sama yang kayak gini saya suka nih. Nah, cuman yang saya bikin ragu tuh di 2010 tiba-tiba jadi ada 59 lot, saya pikir, dan ditebelin sih memang di 2000-nya ya. Di sini saya salah nih. Saya jual BEP ya itu ya. Saya jual di harga 2000. Nah, dia arah tuh ya teman-teman ya, cebut ya.
karena beatnya makin bagus ternyata. Karena tadi saya takutnya walaupun dia ditebelin gini, soalnya cebut saya pertama kali juga sih sebenarnya sih. Cebut nih saya pertama kali aja, jujur aja. Cuman kemarin saya lihat arah dan kayaknya menarik nih cebut nih. Jadi belum tahu pergerakannya gitu ya. Kalau Niche kan, Niche 2 minggu lalu ya yang saya di trading di RTX, ternyata Niche arah, makanya saya masukin indeks pribadi. Cebut, kalau cebut saya pertama kali dan ternyata dia arah ya ini ya. Pergerakannya agak ngeri juga tuh. Nah ini lihat Niche nih tuh ya, sampai ke 540 tuh. Dari sini baru dia terbang lagi sampai, nah lihat ya. Dia tertinggi di 575 kan tuh ya. Jadi saya hampir pucuk tadi take profitnya. Cuman kan kalau kayak gini nggak ada yang tahu. Cuman kalau teman-teman pakai 513 ya bisa keluar cuan ya. Nah, ternyata dia naik nih, cebut nih ya ke 2080 tadi tuh. Jadi saya buru-buru cut loss, jual BEP ya. Ya rugi matrai sih sebenarnya. Tapi kan lihat ya, kalau saya masuk di 2000 jual di 2100 aja ini udah cuannya berapa tuh ya? Udah hampir 5% ya. Dan ini saya suka nih pola-pola kayak gini ya. Berikutnya mungkin ya kalau ketemu lagi nih cebut nih. Sayang banget nih. Tadi saya ragu karena udah cuan di Niche sih tadi saya. Kalau udah cuan tuh psikologisnya beda ya teman-teman, yang nekatnya tuh beda gitu. Nah ini PSDN open sama dengan low tertinggi di 147, bit offer juga lumayan bagus, cuman saya nggak mau maksain lagi. Saya masih merhatiin galau dicebut nih. Di sini sebenarnya saya ingin mikirnya atau masuk lagi gitu ya, atau masuk lagi gitu kan. Tuh lihat ya, udah naik ke 2190, ini aja udah 18% ya. Tadi saya masuk di 2000. Tapi kalau kayak gini nggak usah disesalin teman-teman. Jadi saya fokusnya di sini apa mau masuk lagi. Nah itu 290-nya ditebelin. Cuman saya takutnya kalau masuk di sini nanggung ya, karena tadi saya bisa dapat barang di 2000 gitu. Jadi orang yang tadi masuk di 2000 bisa ngeguyur juga gitu ya. Makanya saya agak ngeri. Bit offernya bagus sih, bitnya 1000 banding 91 perak ya. Ya ini arah ya teman-teman ya. Nah itu kan turun kan dia kan, kalau tadi saya masuk di 2190 kan udah turun berapa persen tuh. Nah itu yang saya maksud, ngerinya seperti itu. Jadi saya takutnya salah entry gitu. Nah ternyata tapi dia naik ya, memang naik ya ini ya. Biasanya kan ada aja kadang yang di HK tiba-tiba turun gitu. Nah itu yang bikin ngeri itu sebenarnya kayak gitu. Nah itu ditebelin di 2110 ya. Udah naik ke 14%. Tadi saya masuk di 2000. Sebut ya. Ya udah dia arah nih ya. Dan berikutnya nih saya trading lagi di jam 14.09 ya. Jadi ya sesi 2 saya lagi iseng-iseng aja ya sebenarnya ya teman-teman ya. Ini saya tiba-tiba ngelihat IKBI kok tiba-tiba dari indeks pribadi muncul ke permukaan gitu ya, muncul ke atas gitu. Karena dia naik ke 9% kan. Saya perhatiin bid offernya 2400 banding 1700. Ini lumayan bagus, tapi ini lotnya tipis-tipis ya. Jadi hati-hati teman-teman, high risk. Jadi saya tuh ya 496 tebelin. Jadi saya mikir kalau misalnya di 500 itu ada 1000 lot kan tuh ya. Itu mulai habis saya ingin masuk tuh ikutan tuh. Nah, ini saya masuk di 1000. Jadi batasan saya ya udahlah kalau saya masuk di 500 cut loss-nya di 496 kalau nggak sesuai harapan. Tapi ternyata sesuai harapan tuh. Tiba-tiba naik langsung ya. 500-nya tadi habis dan langsung ke naik 525 dan 5% ya alhamdulillah ya. Jadi tadi keganti yang cebut ya. Memang rezeki nggak kemana ya teman-teman. Dan itu saya langsung aja cuan bungkus walaupun tadi naik sampai ke 5450 ya, 550, tapi ternyata dia rontok lagi tuh ya, ditutup di 496. Teman-teman, bitnya bagus ya. Jadi itu yang saya perhatiin ya teman-teman, kalau mau masuk tuh perhatiin bit offer dulu, lihat lot yang tebel. Kalau misalnya lot yang tebel itu mau habis saya masuk di situ. Tapi harus cuan bungkus ya teman-teman. Ada juga yang malah mentok ya. Nah itu tadi saya cuma trading di Niche, cebut tadi jual BEP ya, itu tulisannya 2050 tapi di 2000 ya. Saya masuk sama di Niche juga masuknya di 655 dan terakhir di IKBI. Jadi jawaban saya walaupun merah, kalau scalping nggak tergantung sama ISG ya teman-teman ya. Saya balik lagi di awal tadi saya jelasin nggak tergantung ISG, jadi tergantung momentum. Kalau emang momentumnya ada, walaupun ISG mau naik, lagi mau turun, mau naik ya apa namanya sama aja tetap bisa. Dan teknik scalpingnya dimantepin lagi teman-teman, dimakhirin lagi. Kalau saya pakai open sama dengan low, ya udah pakai open sama dengan low aja dan bisa cuan kan. Tadi di Niche, di Suri tadi ya, di PSDN ya itu cuannya lumayan tuh. PSDN bisa dapat 2%, Suri bisa dapat 1,8 lah.
Oke, jadi itu aja. Semoga video saya bisa menjadi referensi untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend.